Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dengan NIM A5012530165. Saya dari kelas D, Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Landasan Yuridis. Definisi landasan yuridis atau payung hukum adalah dasar-dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuatan pengakuan dan legitimasi resmi terhadap keberadaan, pendudukan, dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Indonesia. Ini adalah bagian yang sangat penting karena menetapkan BK bukan hanya sebagai kegiatan tambahan, melainkan sebagai komponen integral dan profesional dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menetapkan konselor sebagai salah satu jenis pendidik profesional berdasarkan pasal 1 ayat 6. Ini memberikan legitimasi pada peran konselor dalam sistem pendidikan. Komponen program layanan yang pertama, layanan dasar, bantuan untuk semua peserta didik atau klasikal, kelompok, terstruktur. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dasar tentang diri, lingkungan, dan membantu perkembangan mereka secara umum. Misalnya layanan orientasi, informasi, bimbingan kelompok. Kedua, layanan penataan dan perencanaan individual. Bantuan analisis diri dan perencanaan masa depan. Studi karir ini membantu peserta didik mengenal potensi diri dan merencanakan jalur pendidikan serta karir yang sesuai, misalnya konsultasi perencanaan studi, tes minat dan bakat. Layanan responsif, penanganan masalah atau kebutuhan yang mendesak. Konseling individual kelompok ini diberikan kepada peserta didik yang menghadapi krisis, masalah pribadi, atau masalah yang mengganggu proses belajar. Misalnya konseling pribadi, penanganan kasus. Yang keempat, dukungan sistem, administrasi manajemen, program, dan kolaborasi dengan guru, orang tua, pihak lain. Ini adalah kegiatan pendukung yang memastikan program BK berjalan efektif, misalnya pengembangan profesi kerjasama dengan pihak luar sekolah. Asas-asas pokok atau prinsip etik. Yang pertama, kerahasiaan. Menjaga semua data dan informasi konseling peserta didik yang dibimbing agar tidak disebarluaskan. Ini adalah asas paling penting untuk membangun rasa percaya. Yang kedua, keterbukaan. Mendorong konseling terbuka tanpa paksaan. Konselor menciptakan suasana yang aman hingga konseling mau menyampaikan masalahnya secara jujur. Yang ketiga, kekinian. Fokus pada masalah yang sedang dialami konseling saat ini. Meskipun masa lalu dapat menjadi latar belakang layanan BK, harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini. Yang keempat, kemandirian. Tujuan akhir adalah membuat konseling mampu menyelesaikan masalah sendiri. BK bertujuan memberdayakan konseling agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kualifikasi pelaksanaan dalam layanan bimbingan dan konseling atau BK mengacu pada syarat-syarat akademik, profesional, dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang agar dapat menjalankan tugas sebagai guru BK atau konselor di sekolah. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, hal ini diatur secara resmi dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pelaksanaan layanan BK harus memiliki kemampuan khusus untuk memberikan bantuan profesional kepada peserta didik. Untuk menjadi pelaksanaan BK yang layak dapat beberapa aspek penting: kualifikasi akademik. Pelaksanaan wajib memiliki
minimal pendidikan S1, bimbingan konseling atau pendidikan lain yang setara tetapi telah mengikuti pendidikan profesi konselor. Artinya, seorang guru tidak bisa langsung memberikan layanan konseling tanpa pendidikan khusus. Hal ini karena BK merupakan bidang keahlian tersendiri yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi, teori konseling, teknik komunikasi bantu, asesmen serta etika profesi. Yang kedua, kompetensi profesional. Selain pendidikan formal, seorang guru BK atau konselor harus memiliki kompetensi profesional seperti kemampuan melakukan asesmen untuk memenuhi kebutuhan, masalah, dan potensi peserta didik, kemampuan merancang program BK secara sistematis melalui kebutuhan sekolah, kemampuan melakukan konseling individual dan kelompok dengan teknik komunikasi terapeutik, kemampuan melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari layanan yang diberikan, kemampuan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Kompetensi ini memastikan bahwa layanan BK tidak hanya sekedar memberikan nasihat, tapi benar-benar berbasis ilmiah dan profesional. Ketiga, kompetensi personal dan sosial. Konselor harus memiliki karakter yang mencerminkan profesionalisme seperti kemampuan menjaga kerahasiaan data konseling, sikap empati, terbuka, ramah, dan berintegritas. 3. Mampu membangun hubungan dengan aman dan nyaman bagi peserta didik. Mampu bekerja dalam tim dan berkolaborasi. Aspek personal ini sangat penting karena proses konseling membutuhkan kepercayaan antara konseling dan guru BK. 4. Standar etik dan profesionalisme. Pelaksanaan BK dituntut untuk bekerja sesuai norma dan kode etik profesi seperti menghindari tekanan kepada konseling, bekerja secara objektif dan tidak menghakimi, menjaga batasan profesional antara guru dan peserta didik dengan memenuhi seluruh aspek di atas. Guru BK atau konselor dapat memberikan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai standar pendidikan nasional. Kesimpulan, ini menegaskan bahwa bimbingan dan konseling memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga pelaksanaannya bukan sekedar kegiatan tambahan di sekolah, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Yang pertama, BK memiliki dasar hukum yang sah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan menteri memberikan dasar hukum resmi bahwa layanan BK wajib ada di sekolah. Dengan adanya landasan hukum tersebut, layanan BK memiliki legitimasi yang kuat. Sekolah diwajibkan menyediakan guru BK atau konselor yang kompeten. Program BK
dilihat sebagai upaya resmi untuk mendukung perkembangan peserta didik. Yang kedua, pengakuan profesi konselor atau guru BK. Landasan yuridis menetapkan bahwa guru BK atau konselor merupakan pendidik profesional dengan keahlian khusus. Sama halnya dengan guru mata pelajaran lainnya. Pengakuan ini memberikan posisi yang jelas bagi konselor dalam struktur pendidikan, termasuk hak, kewajiban, dan standar kompetensi. Yang ketiga, kewajiban pelaksanaan BK secara etis dan terstruktur. Peraturan juga menuntut agar layanan BK dijalankan secara sistematis melalui program yang direncanakan secara etis sesuai asas-asas BK seperti kerahasiaan, keterbukaan, kekinian, dan kemandirian, secara bertahap dan berkala sehingga perkembangan peserta didik dapat dipantau dengan baik. Dengan demikian, BK bukan dilakukan secara sembarang, tetapi memerlukan perencanaan dan prosedur yang jelas. 4. Tujuan utama BK: mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berkembang optimal. BK diberikan agar peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengembangkan potensi akademik, sosial, pribadi, dan karir, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, mencapai perkembangan yang utuh sebagai individu. Artinya, BK tidak hanya membantu mengatasi masalah, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh. 5. Keseluruhan sistem BK mendukung pendidikan nasional. Dengan adanya guru BK yang berkualifikasi, asas etika yang jelas, serta landasan hukum yang kuat, layanan BK diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian penting dalam membantu peserta didik mencapai kesuksesan belajar dan kehidupan.